warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dari. Tetap belum formasi lengkap karena Bang Arderio ini lagi posisinya di PON Sumatera Utara dan Aceh. Nah, sampai akhir bulan ini beliau kosong. Nah, hari ini rencananya kita akan ngobrol-ngobrol dengan PNS. PNS Badan Kepegawaian Negara. Jadi ini isu yang kemarin rame terkait dengan IMATRA, terus kemudian soal CPNS. Nah, kita akan tanya langsung dengan mastermind-nya. Yang saya tidak mengundang kepala BKN atau apa enggak. Karena kadang-kadang nggak ngerti ngomong kayak ngono, teknis di lapangan seperti apa. Nah, ini langsung ya dengan Mas Alifian Fajar Erdiatma. Betul? Iya, ya kan. Nah, beliau ini adalah sarjana hukum Universitas Airlangga, ya kan, adik tingkatnya Bang O ya? Ya, 10 tahun lah. 10 tahun. Jangan disebut, Re, 10 tahunnya. Nanti kelihatan Bang O itu tua sekali kan. Jadi Mas Alifian ini satu angkatan sama saya. Nah, jadi ilmu politik. Kalau saya di ilmu politik, beliau di Fakultas Hukum UNER, gitu kan. Nah, yang kita mau tanya-tanya nanti ya di episode pertama ini adalah terkait dengan gimana sih soal yang kemarin itu, kok bisa rame segala macam itu, sama terkait dengan tips-tips untuk pelaksanaan SKD ya? SKD ya. Gimana Mas Alfian? Untuk semua ini sudah selesai ya? Misalnya berkas administrasi sudah selesai ya? Iya, ya. Sekarang masuk masa sangga. Masa sangga. Itu maksudnya apa masa sangga itu Mas Alfian? Jadi masa sangga itu apa ya? Setelah administrasi, nah itu kan di dalamnya ada verifikasi. Verifikasi, oke. Tidak memenuhi syarat sama memenuhi syarat. Oh, TMS dan MS ya? Ya, terus. Nah, ketika yang di TMS itu nanti bisa menyangga lah kasarannya. Nah, masa sangga ini gunanya untuk menyangga apabila ada salah dari verifikator. Oke, salah dari verifikator. Berarti verifikator itu bukan komputer ya? Bukan. Jadi manusia ya? Manusia. Jadi verifikator itu dari instansi masing-masing yang sudah ditunjuk untuk tugasnya memverifikasi. Nah. Jadi berkas-berkasnya cara manual. Jadi lihat satu-satu dah. Berarti buka satu. Lek dibukai satu-satu berarti misal katakanlah DE ngantuk tahu ada human error, itu berarti bisa dijadikan masa sangga itu tadi. Betul. Jadi masa sangga itu bukan untuk memperbaiki dokumen ya. Iya. Tapi untuk apa ya? Mengingatkan kembali kalau ada salah verifikator. Jadi misal akreditasinya tidak memenuhi syarat, ini masih C, padahal yang kita upload sudah A atau B. Nah, itu kita ingatkan lagi. Tapi kalau misal kita ada salah surat lamaran, tujuannya salah, terus kita mau ganti itu nggak bisa. Oh begitu, karena kan ada ya, kalau aku lihat persyaratannya itu, misalnya ada surat lamaran sama surat pernyataan. Nah, dalam surat lamaran itu kan biasanya tiap provinsi itu punya apa istilahnya, ketentuan masing-masing. Ya, ketentuan masing-masing, kayak yang harus diupload apa? Poin-poin. Nah, ada orang yang tidak menghapus poin-poinnya itu. Misalkan tidak perlu yang namanya surat praktek, tapi dia tuliskan di situ. Masih tercantumkan. Itu salah ya berarti ya? Itu biasanya gini dah. Tergantung instansi masing-masing kembali. Oh. Ada yang verifikator itu detail. Ya. Contoh nih kemarin teman kita. Oke, teman kita ada yang ini mencerita ke saya di TMS. Gara-gara di surat lamaran itu. Ini instansinya apa ini? Dia daftar apa ini? KPU. Iya. Terus. Dia itu di surat lamaran, namanya itu ditulis sesuai KTP. Muhammad. Oke. Tapi di ijazahnya itu MOCH titik. Loh, kok ada kesalahan? Nah, itu. Mungkin menurut verifikator ya, namanya harus sesuai ijazah. Nah, tapi balik lagi, ketika ketentuannya tidak harus sesuai ijazah di surat lamaran, nah itu bisa disanggah. Disanggah saja kalau tidak ada ketentuan yang menyebutkan harus sesuai nama, harus sesuai dengan nama ijazah. Iya. Aku lihat di verifikator yo, tak lolosno kabeh su. Ben mereka bertarung di SKD kan. Betul, tapi ya patut diingat kalau seleksi administrasi kan ada namanya seleksi. Jadi memang itu harus ada filter lah. Iya, harus tertib administrasi ya. Betul. Contohnya ya EMATRE lah. Ya, betul.
Gitu sih. Nah, tertib administrasi khusus untuk birokrasi. Tapi kalau administrasi untuk penguasa, nah itu syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Karena kalau penguasa bisa diubah-ubah administrasinya. Iya. Nah, itu tadi berarti kan verifikator itu manual. Ya kan? Nah, aku sempat juga lihat FYP di TikTok itu ono sing orang target verifikasi berkas 300 dalam sehari. Ternyata dia hanya bisa 200 segala macam. Nah, berarti kalau kayak gitu kenapa kok kemarin itu rame sampai e-matre? Karena sampai kemarin aku update itu banyak orang yang sampai hari ini misalkan itu uangnya tidak kembali. Ya memang sih dia udah daftar, jadi uangnya tidak kembali. Nah, kapan peraturan e-matre itu berlaku dan sakjane sebenarnya apa sih? Kenapa kok urgensinya itu apa kok tiba-tiba? Kenapa harus e-matre? Ayo, kenapa e-matre? Iya. Jadi gini Dar, dulu itu banyak ditemukan kasus pada saat matre tempel. Dulu masih 2019, 2020 itu masih matre tempel ya. Nah, pada saat matre tempel itu ketika orang itu pelamar upload surat pernyataan, surat lamaran, itu matrenya sama, ditemukan sama. Jadi setelah ditempel di surat lamaran, dicabut lagi, ditempel lagi di surat pernyataan. Itu ketahuan karena ada kodenya, karena ada nomor serinya. Iya, betul. Setelah banyak ditemukan itu akhirnya Menpan ya. Ya, ini klarifikasi kalau BKN itu hanya pelaksana. Untuk kebijakan dan aturan itu Menpan. Menpan RB. Ketika Menpan mungkin ada indikasi karena gini, banyak peserta malah protes ketika di TMS karena matrenya kok sama. Nah, untuk menghindari itu, biar ya peserta juga nggak dirugikan, akhirnya dibuatlah kebijakan e-matre. E-matre itu kan ya bahkan surat lamaran kalau misal mau diganti beli lagi. Beli lagi. Nah, cuman ya itulah kan kita kerjasama dengan ini ya, Peruri kan. Peruri. Nah, kemarin ya sudah diingatkan juga sama kita kalau misal harus disiapkan karena pengalaman tahun kemarin masalah e-matre itu kan sudah mencuat lah. Sudah mencuat. Tahun kemarin juga gitu, karena membludak e-matrenya ini down, akhirnya kita buat peraturan lagi kalau boleh pakai matre tempel. Ini sama toh di tahun sama, makanya itu kenapa kok setelah kita konfirmasi memang dari pihak Perurinya itu ngomong kalau meskipun e-matre itu nggak bisa nyetak sembarangan. Itu aku baru tahu sih. Loh, terus apa fungsinya ya? Iya. Kalau dari BKN dulu menyarankan awal-awal sebelum pengumuman itu dibebaskan aja, mau e-matre monggo, mau matre tempel monggo. Ya, toh gitu. Serinya pun berbeda kan. Betul. Yang penting nanti nggak boleh dipakai lagi. Iya. Lekon dipakai lagi karena serinya sama misalnya, itu kan tergantung dari verifikatornya kan. Lihat, ini terus kemudian verifikatornya bisa memberikan alasan nomor serinya bodoh kan gitu. Karena kan gini, kita kan sudah menyiapkan jadwal nih Dan. Nah itu. Karena jadwal itu kan selain persiapan untuk peserta, itu juga persiapan kita untuk tender seperti itu. Seperti tender-tender komputer nantinya kalau tes. Nah, kita itu sebenarnya nggak suka sih ada perpanjangan seperti itu. Makanya kita pengennya karena kebijakannya e-matre, jadi pengennya sih sebenarnya lancar jaya, tapi ya kasihan juga peserta kalau misal ada kasus seperti itu. Kasihan, Sur. Makanya akhirnya kemarin terpaksa untuk diundur. Tapi itu juga membuat jadwal yang sudah ditetapkan oleh BKN itu harusnya mundur semua, kan? Mundur semua. Itu rentetan udah. Rentetan. Nah, kayaknya itu seperti itu. Anjan, apa ya negara iki. Seneng banget kan lek warganya susah itu seneng banget. Nah, ada yang simpel-simpel lah. Betul, padahal kalau kita mikir ya, satu e-matre itu 10.000. Belinya 12.000. Oke, yang mendaftar adalah 4 juta orang. 4 juta. Berarti itu ada 48 miliar uang yang masuk kepada negara. Oke, 48 miliar. Iki uang 48 miliar masuk ke negara. Mendingan uang segitu 48 miliar itu ditukokno matre nang tukang fotokopi kan. Ya. Akhirnya kan perputaran ekonominya berjalan. Timbangannya duit mlebu nang Peruri. Iya. Tapi ya namanya negara senang berbisnis kan, ya akhirnya ini kan. Akhirnya balik lagi ya, materai tempel boleh kan? Boleh, sekarang boleh. Karena karena Peruri tidak bisa menjamin kan. Karena kemarin juga kita kan di counter tuh. Ya. Akhirnya kan kita bukan yang ngurusin materai, kita arahkan ke Peruri. Peruri
menyalahkan ini. Iya, iku loh. Kadang apa ya, manajemen komunikasi. Makanya pentingnya ilmu komunikasi nanti Mas Fandi. Ini ada salah satu sarjana ilmu komunikasi di kru kita itu melihat bagaimana manajemen konflik terkait dengan penyampaian komunikasi ini. Ojo terus saling melempar ya. Kecenderungan dari instansi kita itu tidak mau disalahkan, tapi mengkambing hitamkan instansi yang lain. Makanya kayak yang kemarin aku lihat, ada kan beberapa YouTube orang Peruri, BKN yang mengatakan bahwa ya udah sabar aja, nge-refresh segala macem gitu kan. Nah itu akhirnya kayak BKN yang sebenarnya mereka tidak tahu persoalan ini, hanya sekedar menyiapkan apa ya, wadah ya untuk proses seleksi itu, ya dipersalahkan. Karena ya dimundurkan ya, jadi berapa itu? Jadi nambah 3 hari. Nambah 3 hari. Karena ya emang itu kebijakan darurat ya. Iya, kebijakan darurat. Karena kebanyakan apa ya, budaya kita itu sukanya daftar terakhir-terakhir. Kalau dulu temen saya itu ini tak saranin kalau mau daftar mending untuk daftar nanti nggak apa-apa, tapi masalah e-matre ditempel di awal-awal aja. Iya, bisa. Nggak apa-apa, beli e-matre langsung 10, nanti misal ya mau daftar, misal mau ke PU, mau ke komunikasi, kominfo, gitu-gitu, bisa. Udah disiapin aja, nanti tinggal ini ya apa ya, jagani, betul. Cuma kadang tidak bisa disalahkan kan, maksudnya harusnya negara itu dengan sistem itu kan sudah bisa meng-backup. Kayak gitu-gitu kan. Padahal udah simpel. Istilahnya apa ya? Mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana terkait dengan ini ada orang-orang yang dia daftar di akhir-akhir nih. Ya wes, berarti server segala macam harus dipersiapkan. Tapi apa mana kan? Ya kita tahu lah, persoalan itu anggarannya misal 10M, realisasinya 2M. 8M-nya itu biasanya soal sosialisasi, kan, presentasi, rapat. Pemantapan organisasi. Realisasi ini ya wis kayak ngono. Iya. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum take itu, istrinya Mas Alfian itu daftar CPNS juga. CPNS. Itu apa materinya, Mas? Materinya E. Oh, E-materai. Ya, karena berdasarkan pengalaman tahun lalu. Udah tak beli itu tak beli dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Terus? Jadi pas rame-rame udah tak upload. Udah aman ya. Ini. Ya. Jadi ini keuntungan dari punya suami orang BKN ya. Itu sudah diingatkan dulu. Nah, untuk teman-teman perempuan preventif lah ya. Ya preventif. Masalahnya kalau PNS kalau poligami ya Mas yo. Jadi bojone cuma satu ya. Susah. Nah, jadi kalau kita lihat berarti nanti ini untuk tes SKD-nya kapan Mas Alfian? Tes SKD-nya insya Allah kalau nggak mundur lagi itu tanggal 16 Oktober. 16 Oktober itu serentak ya? Di Indonesia ya? Serentak, betul. Tapi untuk kemungkinan ada beberapa titik yang mungkin jadi gini kita itu ada titik dari BKN, ada titik dari instansi mandiri. Oke, betul. Instansi mandiri itu mereka punya anggaran nih. Contoh kayak provinsi, mereka punya anggaran, mereka bikin titik sendiri di Graunesa. Jadi nggak ikut BKN. Nah, hanya saja pesertanya yang melamar provinsi itu boleh memilih di titiknya BKN. Oh, iya. Jadi kita kan apa ya? Pas aku dulu masuk 2018 sampai sekarang itu semakin berubah, semakin baik lah Dan. Oh ya. Kalau dulu kan contoh nih dari pengen tes di Tangerang. Harus ke Tangerang? Harus ke Tangerang. Oke. Nah, perubahan itu karena apa? Karena COVID. Karena COVID kemarin. Akhirnya kita bikin sistem kalau tesnya online. Kalau dulu itu kenapa tesnya harus di tempat, di lokasi yang dituju itu server lokal. Oke. Jadi nggak pakai internet. Karena apa? LAN ya? Ya, pakai LAN. Karena menjamin keamanan. Kalau sekarang online. Nah, tapi ya kita tetap ada security-nya lah. Karena itu kita punya apa ya? OS sendiri. Wih, kan. OS sendiri. OS sendiri itu berarti soal anggaran mana kira ya? Ya laki-laki. Ya, jadi ono proyek, itu anggaran pasti. Realisasi tapi untuk keamanan. Untuk keamanan. Udah nggak bisa. Jadi iya. OS sendiri itu dimasukin flash disk nggak bisa. Aplikasi lain dulu kan ada isu gini, pakai apa itu aplikasi yang
remote. Ya, nah, ya, itu nggak bisa, kalkulator pun nggak bisa. Ya. Jadi itu apa ya? Bukan mengganti Windows-nya di komputer itu enggak. Cuman Windows-nya di off tapi ditempel sama OS ini. OS sementara. Kalau udah tes-tesan udah hilang lah. Udah aman lah. Nanti jadi, nilai udah dikirim. Ibaratnya ndak iso rek. Kalau misalkan karena aku pernah dengar isu itu, Jadi misalkan dalam satu titik tertentu itu servernya udah diatur. Servernya diatur terus kemudian nilainya bagus semua. Itu kan ada isu-isu kayak gitu Isu itu ada. Tapi ya pasti terbantahkan lah, nggak bisa membuktikan karena memang sistemnya udah fair lah sekarang. Udah fair, ya. Jadi, makanya dulu kalau ini ya contoh provinsi kemarin ada orang rumahnya misal di Madiun pengen daftar provinsi, ada kita titik di Madiun, jadi ikut titiknya BKN, jadi nggak perlu ke Graunesa. Ya karena ada murid saya CPNS itu dia daftar di Wonosobo. Tapi dia tesnya di BKD Surabaya. Ya benar. Bisa ya gitu. Bisa. Karena ya itulah biar apa ya, kalau harus ke sana belum tentu ya nyun sewu ya Dar ya. Belum tentu keterima, nanti udah ongkosnya banyak, ini kan kasihan. Pasti kan ada penginapan. Betul. Nah, itu tadi berkaitan dengan teknis ya, Zo ya. Berarti nanti kita di episode kedua akan membahas terkait dengan materi apa saja yang diujikan. Nah, kan terus kemudian tips and triknya apa? Karena PNS langsung bro yang bilang tuh. Kalau aku gak valid, aku kudu PNS, tapi ngajari CPNS memang kan. ahlinya. Nah ini kita lihat dari perspektifnya BKN. Kita akan ketemu lagi di sesi yang kedua di Menyala Project Dapur Politik ya, episode kedua terkait dengan tes apa saja materi tes terkait dengan SKD CPNS 2024-2025. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Menyala Project Dapur Politik. Bye-bye.